Pak Wakil Gubernur, ini nampaknya banyak bicara soal penyuluhan ini. Dan penyuluhan ini kan harapan terakhir tadi kembali ke Bimas. Kalau kembali Bimas kan kembali ke sentralistik seperti model masa lalu kan. Sementara sekarang kan penyuluhan sekarang penyuluhan yang desentralistik. Nah sekarang menurut Bapak emang lebih bagus seperti dulu sentralistik atau desentralistik? Kalau desentralistik harus bagaimana kira-kira Pak strategi berikutnya? Baik, terima kasih Pak. Jadi di era otonomi ini tentu tujuan utama kenapa ada otonomi daerah itu adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Boleh saja pola-pola lama itu kita ambil, kita tiru di era otonomi ini, tetapi tentu dengan perbaikan-perbaikan. Ya. Kalau ada yang kurang kita perbaiki, ada yang kurang kita sempurnakan. Tapi ada rumor juga dan pendapat yang mengatakan bahwa sekarang daerah itu tidak perhatian terhadap penyuluhan itu. Gimana Pak? Tergantung sebenarnya, tergantung pada gubernurnya, tergantung pada bupati atau wali kotanya. Nah, oleh karena itu di beberapa daerah yang kepala daerahnya memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan sektor pertanian, saya rasa juga tidak terjadi perhatian yang kurang terhadap sektor pertanian. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB itu hanya 3-5%. Tetapi kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap penyerapan tenaga kerja itu kurang lebih 33%. Nah, Kaltim kenapa berbicara tentang upaya penyerapan tenaga kerja? Karena sampai hari ini pengangguran terbuka di Kalimantan Timur itu mencapai 11%. Dari jumlah penduduk 3,4 juta orang. Terasa aneh memang, ya. Sumber daya alamnya sedemikian potensial, tetapi ternyata penganggurannya tinggi, orang miskinnya juga tinggi. Nah, oleh karena itu tentu ini harus bertahap. Ya. Di satu sisi kita mencoba untuk menyerap tenaga kerja ini supaya tidak terjadi pengangguran yang besar-besaran di Kalimantan Timur. Nah, di sisi lain tentu kita juga ingin menciptakan lulusan-lulusan dari pendidikan pertanian ini dalam rangka mendukung pembangunan sektor pertanian. Apakah ada skema khusus Pak bagi lulusan-lulusan SMK itu? Apakah ada misalnya kredit dari Pemda, dari pemerintah provinsi atau apa gitu? Jadi begini, Kaltim ini sudah menerapkan 20% dari APBD untuk sektor pendidikan. Ya. Hari ini kita telah memberikan beasiswa tidak kurang dari 24.000 siswa dan mahasiswa se-Kalimantan Timur. Ya. Yang jumlahnya insya Allah tidak kurang dari 70 miliar. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah komitmen pemerintah dalam rangka membangun sumber daya manusia. Dengan kita membangun sumber daya manusia, saya yakin sektor-sektor yang lain pasti akan terikut. Pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor pertanian dalam arti luas pasti akan terikut dengan sumber daya manusia yang tangguh kita gitu, rencanakan untuk kita bangun ke depan secara berkualitas. Nah, oleh karena itu Kaltim ke depan di 2013 insya Allah kita akan berupaya untuk mencapai target 1 juta hektar lahan sawit. Hari ini kita sudah capai 490.000 hektar. Ya. Kemudian kita juga punya komitmen di bidang perikanan. Kita ingin mengembangkan 500.000 keramba se-Kalimantan Timur sampai dengan 2013. Untuk ikan kerapu? Ikan patin juga termasuk ya? Patin, ikan emas, kemudian juga nila. Ya. Itu bisa untuk konsumsi lokal, tetapi juga untuk bisa dikirim antar daerah. Nah, ini merupakan sebuah komitmen pemerintah provinsi terhadap pembangunan sektor pertanian dalam arti luas. Artinya banyak upaya-upaya Pemda untuk membuka lapangan usaha baru ya? Iya. Dengan sebagai media bagi alumni-alumni SMK-SMK itu untuk berkiprah. Nah, di satu sisi lagi yang paling penting adalah ketika kita berbicara misalnya alokasi anggaran pendidikan 20%, tetapi ketika kita lihat peta APBD-nya tidak sampai 20%. Oh, gitu. Nah, kalau Kaltim wacananya iya, alokasinya juga iya. Ya. Jadi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa istiqomah itu. Iya. Jadi kita ingin bangun SDM, kita ingin juga bangun sektor pertanian dalam arti luas. Baik, Pak Arif Suroso, ini tadi ada
alumni yang sudah mulai bergerak dalam bidang pengolahan ya, Rosella, itu kan sangat bagus ya. Ini saya kira masalah yang dihadapi kan masalah-masalah klasik ya, masalah pasar. Ini apakah Pak Arief punya pikiran-pikiran untuk mengatasi wirausahawan baru supaya tidak frustasi? Ini kan sudah bagus nih, bibit unggul nih. Kalau dihantam masalah terus kemudian tidak ada solusi kan bisa frustasi nanti. Kira-kira gimana Pak? Iya, ya masalah inilah yang harus kita angkat ke permukaan bahwa ini memang masalah bersama. Kalau memang ada upaya untuk mendorong pertumbuhan wirausaha di Indonesia, maka semua stakeholders yang berkaitan dengan upaya pengembangan kewirausahaan ini harus menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh untuk upaya ke sana. Dunia pendidikan sudah mencoba untuk masuk ke wilayah itu di dalam berupaya untuk mempersiapkan mahasiswa tersebut untuk berhubungan dengan dunia usaha dan membuka akses terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan dan pasar. Selanjutnya memang bagaimana semua environment yang ada itu bisa mendorong adanya pertumbuhan wirausaha baru ini. Ya, saya kira itu mungkin. Tapi ketika sudah tumbuh wirausaha baru kan ada masalah tadi. Hal-hal seperti itu kan contoh empiris ya. Kira-kira ada langkah-langkah apa ya kira-kira supaya mereka stay di pertanian dengan jumlah masalah-masalah itu? Apakah perguruan tinggi masih punya tanggung jawab untuk menjaga para alumninya ataukah setelah lulus ya sudah sendiri-sendiri ataukah itu tugas pemerintah misalnya? Memang itu menjadi tugas pemerintah. Perguruan tinggi dalam hal ini memang yang bisa dilakukan umpamanya dalam hal ini lewat jalur himpunan alumninya untuk mengangkat bahwa alumni-alumni yang sukses bisa berhubungan dengan alumni-alumni yang lain yang memang sedang ingin berkembang sehingga mereka bisa berkomunikasi. Karena inti dari sebuah pengembangan bisnis adalah kemampuan untuk mengembangkan network. Oke. Dan itulah yang kita dorong agar memang tidak ada sesuatu yang instan, tapi sesuatu memang tumbuh berdasarkan upaya yang sungguh-sungguh ya dan berupaya untuk mengembangkan bersama-sama pihak yang lain. Saya kira itu poin yang menarik sekali ya, network ya. Bagaimana wirausahawan baru punya network dengan wirausahawan yang sudah mapan sehingga mereka bisa share knowledge dan pengalaman dan sebagainya.